Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Saraswati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Nah, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Statistik Inferensial. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis terbagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikan yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan statistik uji dan menghitung nilai statistik hitung. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol selalu menyatakan sama atau tidak berbeda. Misalkan, sebuah perusahaan otomotif mengklaim bahwa rata-rata mobil mewah yang terjual per bulannya adalah sebanyak 25 unit. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan sebuah penelitian. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis nol atau H0 dibagi dengan rata-rata populasi adalah sama dengan 25. Kemudian ada 3 kemungkinan hipotesis alternatif yang dapat kita rumuskan, yaitu hipotesis alternatif atau H1 dibagi dengan rata-rata populasi tidak sama dengan 25. Yang kedua, H1 dibagi dengan rata-rata populasi lebih besar dari 25. Dan yang ketiga, H1 dibagi dengan rata-rata populasi kurang dari 25. Rumusan hipotesis alternatif tergantung dari pernyataan terhadap karakteristik populasi. Jika kita ingin melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis di mana rata-rata penjualan mobil tersebut sebanyak 25 unit, maka rumusan hipotesis yang akan digunakan adalah hipotesis nol atau H0 dibagi dengan rata-rata populasi sama dengan 25, dan yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 dibagi dengan rata-rata populasi tidak sama dengan 25. Selanjutnya, jika pengujian dilakukan terhadap pernyataan bahwa rata-rata penjualan mobil mewah lebih dari 25, maka rumusan hipotesis yang digunakan yaitu H0 atau hipotesis 0 dibagi dengan rata-rata populasi kurang dari atau sama dengan 25, dan hipotesis alternatif dibagi dengan rata-rata populasi lebih dari 25. Selanjutnya, jika pengujian dilakukan terhadap pernyataan bahwa rata-rata penjualan mobil kurang dari 25, maka rumusan hipotesis yang digunakan adalah H0 atau hipotesis 0 dibagi dengan rata-rata populasi lebih dari sama dengan 25, dan hipotesis alternatif atau H1 dibagi dengan rata-rata populasinya kurang dari 25. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikan yang digunakan. Tingkat signifikan menunjukkan peluang kesalahan yang mungkin terjadi saat pengambilan keputusan. Tingkat signifikan yang umum digunakan yaitu adalah 1%, 5%, dan 10%. Tidak ada standar khusus dalam pemilihan tingkat signifikan. Hal ini digunakan tergantung keinginan dari masing-masing peneliti. Pada prinsipnya, semakin besar tingkat signifikan yang digunakan, maka semakin besar pula menolak H0 atau hipotesis 0, padahal H0 benar. Dengan kata lain, semakin besar tingkat signifikan yang digunakan, semakin besar pula melakukan kesalahan jenis 1. Tingkat signifikan dan besarnya sampel yang digunakan akan menentukan luasan wilayah penolakan dan penerimaan hipotesis 0 di bawah kurva distribusi normal yang umumnya digunakan pada analisis data. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan statistik uji dan menghitung nilai statistik hitung. Pada tahap ini, peneliti melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai statistik yang sesuai.
dengan kebutuhan atau jenis uji yang akan dilakukan. Hal ini juga terkait dengan distribusi yang akan digunakan. Nilai statistik hitung dapat diperoleh dengan cara perhitungan manual atau dengan bantuan komputer melalui Microsoft Excel atau paket program komputer statistik seperti SPSS, Minitab, dan lainnya. Selanjutnya langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Pada tahap ini akan disimpulkan apakah kita menolak H0 atau hipotesis 0 atau tidak menolak H0. Keputusan ini dibuat dengan membandingkan besarnya nilai statistik hitung dan nilai kritis yang kita peroleh dari tabel kurva distribusi untuk menentukan wilayah penolakan dan penerimaan H0. Jika kita ingin melakukan pengujian suatu hipotesis di mana rata-rata penjualan mobil mewah adalah sebanyak 25 unit, maka rumusan hipotesis yang akan kita gunakan adalah hipotesis 0 dibagi dengan rata-rata populasi sama dengan 25 dan hipotesis alternatif dibagi dengan rata-rata populasi adalah tidak sama dengan 25. Jika pengujian menggunakan sampel besar yaitu N lebih dari atau sama dengan 30 dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka nilai kritis berdasarkan tabel distribusi normal baku atau tabel Z adalah 1,96. Gambar kurva distribusi normal untuk daerah penolakan dan tidak menolak H0 adalah sebagai berikut. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan pengambil keputusan, maka kegiatan selanjutnya akan dilakukan yaitu penarikan kesimpulan. Jika keputusan yang diambil adalah menolak H0 atau hipotesis 0, maka kesimpulan yang diambil adalah berdasarkan apa yang dinyatakan pada hipotesis alternatif atau H1. Sebaliknya, jika keputusan tidak menolak H0, maka kesimpulan yang diambil adalah berdasarkan apa yang ditulis pada H0. Misal, contohnya dari kasus yang di atas. Jika kita yang melakukan pengujian suatu hipotesis dengan kata-kata penjualan mobil mewah sebanyak 25 unit per bulan, maka rumus hipotesisnya adalah H0 atau hipotesis 0 dibagi dengan rata-rata populasi sama dengan 25 dan H1 dibagi dengan rata-rata populasi adalah tidak sama dengan 25. Jika keputusan yang diambil adalah menolak H0, maka kesimpulannya adalah jika kesimpulannya adalah tidak menolak H0, maka kesimpulannya adalah bahwa rata-rata penjualan mobil dalam per bulan adalah 25 dan dibenarkan secara statistik. Namun sebaliknya, jika kita ingin menolak H0, maka kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa rata-rata penjualan mobil mewah per bulan adalah sebanyak 25 unit, atau dengan kata lain, rata-rata penjualan mobil per bulan secara statistik berbeda dengan 25 unit mobil. Baik, itulah pemaparan materi dari saya terkait langkah-langkah pengujian hipotesis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.